melaporkan kembali melalui media sosial dan mengoceh tentang ketidaksempurnaan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya untuk Mbak Sarini adalah begini. Apakah menurut Mbak Sarini, kekristenan yang jumlah penganutnya lebih dari 2 miliar orang di dalam dunia ini, apakah semuanya itu orang bodoh yang tidak pernah mikir tentang Tuhan kok manusia, Tuhan kok lahir melalui seorang perempuan, Tuhan kok mengalami proses pertumbuhan, Tuhan kok makan, Tuhan kok tidur, Tuhan kok haus, Tuhan kok kemudian menurut kitab suci itu diadili, ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban, dipaku tangan dan kakinya pada tiang salib itu, kemudian disalibkan layaknya seorang penjahat, kemudian mati melalui penyaliban dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Apakah orang-orang Kristen itu tidak punya otak untuk memikirkan tentang semua itu? Sementara bukan apa ya, universitas terbaik di dalam dunia ini itu didirikan oleh orang-orang Kristen. Jadi kenapa dunia ini memerlukan ocehan seorang artis yang tukang bersolek dan tukang bergoyang di penghujung tahun 2023 untuk ngasih tahu kami tentang semua itu? Kami sudah tahu. Jadi pertanyaannya itu bukan itu. Pertanyaannya adalah why? Kenapa? Kenapa orang-orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan meskipun mereka tahu Yesus lahir dari seorang perempuan, mengalami proses pertumbuhan, kemudian makan, tidur, kelelahan, bahkan menangis, bahkan dipaku di atas kayu salib, bahkan mati secara terhina di atas kayu salib. Why? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Karena apa? Karena kitab suci kami, kekristenan, memberikan testimoni bahwa Yesus yang lahir sebagai seorang bayi kecil, yang peristiwa Natal itu diperingati bahkan sampai dengan saat ini orang masih dalam euforia Natal. Yesus yang lahir sebagai seorang anak kecil, yang makan, yang tidur, mengalami proses pertumbuhan, bahkan mati melalui. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Persoalan kamu tidak percaya itu, who cares? Tidak ada yang peduli dengan yang kamu percaya. Kamu mau percaya batu, mau percaya pohon, mau percaya sapi, percaya kerbau, percaya kambing, apapun urusan kamu. Tapi mbok ya kamu paham dulu tentang klaim kekristenan. Jangan kamu muncul ke media lalu kamu ngoceh seenak udel kamu tentang iman Kristen. Kamu tuh lahirnya belakangan. Kamu tuh bahkan orang belum mimpi tentang kamu dilahirkan di mana. Akan jadi apa kamu. Itu kekristenan itu sudah lebih dari 2000 tahun. Memikirkan tentang konsep-konsep. Pemikiran-pemikiran teologis yang sangat deep. Yang sangat mendalam. Yang kalau saya ngomong kembali di sini. Otakmu yang tak seberapa itu kamu tidak paham. Jadi bagaimana ceritanya. Kamu muncul di tahun 2023. Kemudian membuat ocehan model begitu. Kami tahu. Karena apa? Karena kristologi Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah sejati. Dalam keadaannya sebagai Allah, dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Semua atribut, semua kesempurnaan yang layak dimiliki oleh Allah sejati, dimiliki oleh Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Kemudian 2000 tahun yang lalu, dia berinkarnasi. Berinkarnasi itu bukan berubah jadi manusia. Seakan-akan dia berhenti jadi Tuhan. Dia menjadi manusia dalam arti dia sebagai Allah mengambil kodrat, mengambil sifat, nature manusia. Dia menjadi manusia sejati. Jadi dia tetap adalah Allah sejati sekaligus adalah manusia sejati. Satu pribadi, dua kodrat. Dua sifat, sifat ilahi yang sejati dan sifat manusia yang sejati. Itu yang orang-orang Kristen menamai ajaran itu inkarnasi. Dan istilah lainnya adalah hypostatic union. Nah, kalau Mbak Sarini tidak paham tentang itu, saya paham. Dan Mbak Google, peace be upon him, bisa menolong Mbak Sarini untuk memberi Mbak Sarini nutrisi untuk otak Mbak Sarini yang hanya seuprit itu. Tapi tolong jangan mengoceh tentang kekristenan. Anda bahkan tidak punya gelar apapun untuk memberi Anda kredensi akademik untuk ngoceh tentang kekristenan. Anda hanya seorang artis, tukang pesolek, tukang jalan-jalan, tukang goyang-goyang.